Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Kita jumpa lagi pada Kamis kedua dalam konsultasi pengajuan gelar akademik. Saya hari ini tidak sendiri, bersama Mas Andri. Mas Andri ini nanti akan membantu menjawab perihal pembaruan profil pendidikan, masih ada kaitannya dengan pencantuman gelar akademik. Saya sapa dulu mungkin. Selamat pagi Mas Andri. Halo Mas Andri. Selamat pagi Mas Ma'ruf. Selamat Ini pagi untuk semuanya teman-teman. ini saya biasa di Maju kantor di sana. manggilnya King Andri karena Mas Andri ini punya otoritas penuh terhadap sistem di CASN. Nanti Enggak, bukan saya, enggak. Saya juga kru aja, kru. oke, saya lanjut lagi. Terima kasih Mas Andri sudah hadir. Saya lanjut lagi. eh, Karena kemarin konsultasi online itu waktunya tidak cukup, akhirnya saya buka layanan konsultasi melalui Google Formulir. Saya pantau seminggu ini ada beberapa masuk dan langsung saya respon kepada pengirim melalui notif email balasan. Mungkin udah bisa ngecek ya kalau yang udah pernah menggunakan. Terus saya lanjut pada tindak lanjut konsultasi 18 Juli 2024 yang menjadi catatan yang belum selesai terjawab di minggu kemarin. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Apa sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian? Halo, Belum, Mas. belum ya? Belum, Belum. King. Ya, Ya, sudah Mas, sudah. sudah ya. Jadi, eh, pertanyaan yang belum terjawab di minggu kemarin, ada beberapa pertanyaan yang saya himpun. Nah, ini antara lain, atas nama pengajuan atas nama Nunung Asfiatul Hanum, bisa tampak di layar ya, dari Puskesmas Kembang, gelar sudah dicantumkan pada kenaikan pangkat terakhir. Artinya harus memperbaharui profil pendidikan karena tertolak atau terreject dari PKN. Kedua, Mas Yuni, Puskesmas Kecamatan, beberapa keterangan penetapan statusnya ada perbaikan, yaitu melampirkan rekomendasi dari Minpan karena akreditasi masih berpredikat baik atau C. Ketiga, Nailis Hisnayati, Puskesmas Kecamatan, pencantuman gelar STR Cup pada tanggal 10 Desember 2022 sudah muncul. Artinya tinggal memperbarui profil pendidikannya. Empat, Esther Diaratnawati sudah terbit
pencantuman gelar profesi bidan pada usulan tanggal 31 Januari 2024. Aswatun Mudasiroh, ini check in box, mungkin ada perbaikan dokumen yang diunggah. Eni Mulyaningsih, Puskesmas Keling 2 sudah terbit STR Cup-nya pada usulan tanggal 18 Desember 2023. Sama, perbarui profil pendidikan. Ahmad Haryanto dari Keling 2, usulan masih dalam proses di BKN. Ya. Nanti atas tindak lanjut yang kemarin, Bapak Ibu yang bertanya terkait pegawai yang ada di unit kerja Bapak Ibu, silakan dicek melalui sistem. Dan kebetulan hari ini kan ada Mas Andri, nanti bisa ditanyakan gimana prosesnya, gimana apa yang harus, syarat yang kurang yang harus dilengkapi, nanti tanya ke Mas Andri. Nah, setelah saya sampaikan berikutnya, nanti Mas Andri mungkin bisa kasih pengantar sekitar 5 menit. Ya, saya stop share dulu. Saya lanjutkan ke ini ya. Jadi selama seminggu ini saya juga masih mengecek beberapa usulan, itu masih terdapat entry data yang salah. Saya pengen sedikit memberi ini, memberi panduan. Saya share screen lagi ya. Nah, ini khusus pada entry data masih banyak Bapak Ibu pengusul ini melakukan salah. Salahnya ini sebetulnya minor ya, tapi tetap jika ada kesalahan saya reject, saya kembalikan untuk memperbarui. Pertama dari tingkat pendidikan seperti ini. Ya, misalnya saya pengen mengusulkan gelar profesi bidan. Gelar profesi bidan eh, kami kita masukkan pada jenjang strata 1. Mengapa jenjang strata 1? Karena berdasarkan KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, profesi itu, pendidikan profesi berada pada level 8, artinya setara. Kalau S1 itu di 7, S2 di 9. Nah, pendidikan profesi itu berada di jenjang kualifikasi 8. Makanya masukkan pada jenjang S1. Tapi berbeda ketika yang diusulkan gelarnya dokter spesialis, maka kualifikasi kualifikasi kompetensinya itu berada pada level seperti S2. S2 kemudian masuk pada pendidikan, masih banyak ketika memilih ini salah. Jadi pendidikan profesi itu berdiri sendiri. Misalnya profesi bidan ya. Jangan dimasukkan di S1 pendidikan profesi bidan, cukup di profesi bidan. Kenapa hal ini harus kami lakukan? Agar datanya nanti dapat seragam, tidak terdapat perbedaan. Yang satu misalnya menggunakan satu pendidikan profesi bidan, yang satu hanya pendidikan profesi bidan. Karena hal ini berbeda. Kemudian masih dijumpai ketika mengisi pendidikan itu tidak merujuk pada pada program studi yang tertera di ijazah. Jadi cukup program studi di ijazah yang dimasukkan, tidak perlu sampai pada peminatan atau konsentrasi. Misalnya S1 Kesehatan Masyarakat.
Bapak Ibu sekalian, dalam mengisi entry data ini jenengan cukup melihat satu lembar ijazah, di situ termuat data-data yang dibutuhkan untuk mengisi form usulan pengajuan gelar. Nah, seperti ini. Jadi tidak perlu misalnya konsentrasinya di epidemiologi atau kesehatan lingkungan, tidak perlu ditulis. Jadi cukup hanya yang tertera di lembar ijazah program studinya. Kalau tanggal dikeluarkannya ijazah mungkin jelas ya, yaitu tanggal diterbitkannya ijazah. Tahun lulus juga cukup jelas, nomor ijazah jelas, nama sekolah saya mohon kembali merujuk pada ijazah juga, yaitu ditulis secara lengkap, tidak disingkat. Misalnya Universitas Muria Kudus, jangan disingkat. Jadi biar terdapat keseragaman data. Kemudian gelar depan tidak perlu diinputkan, karena nanti begitu diinputkan akan ditolak oleh validator dari BKN. Mengapa ditolak? Karena nanti ketika diisi nanti gelarnya tertumpuk di surat pencantuman gelarnya nanti yang keluar. Jadi ini cukup dikosongkan. Nah, gelar belakang juga masih banyak terdapat kesalahan, yaitu tidak memperhatikan tanda baca. Misalnya gelarnya Magister Manajemen ya penyebutannya. Di ijazah tertulis M titik M titik. Artinya Bapak Ibu harus memasukkan secara lengkap tanda bacanya. Karena saya mengacu pada Permendikbudristek nomor 6 tahun 2022, yaitu tentang penulisan gelar yang benar. Jadi harus betul-betul rigid tanda bacanya. Tidak hanya ditulis MM gitu, pasti saya reject kembali untuk memperbaiki. Kemudian nama jabatan eselon 1 atau 2 ini diisi nama jabatan kepala BKD. Nama jabatannya, bukan nama pejabatnya. Itu misalnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara, itu seterusnya ya. Lokasi dikeluarkannya ijazah. Biasanya ini merujuk pada kota atau kabupaten di mana kampus tersebut berada. Jadi bukan provinsi. Jadi nanti ketika dicari misalnya Universitas Diponegoro, maka ditulisnya Semarang. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penunjukan provinsinya. Semarang berada di wilayah Jawa Tengah. Mungkin ini dapat menjadi perhatian Bapak Ibu, karena masih beberapa usulan ini saya tolak hanya kesalahan minor, sebetulnya maksudnya kesalahan minor ini. Jadi beberapa harus feedback sampai 3 kali. Mungkin saya stop share. Sekian dari saya pengantar sebelum memulai acara sesi tanya jawab. Berikutnya saya persilakan Mas Andri memberi pengantar 5 menit. Setelahnya dilanjutkan dengan tanya jawab. Monggo Mas Andri. Halo, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini saya diminta oleh Bapak itu menjawab pertanyaan terkait penambahan pendidikan apabila sudah tercantum di SK, gitu ya Pak Maruf ya. Iya, betul Mas. Jadi selama ini banyak status usulan pencantuman gelar itu tertolak dengan keterangan
ijazah sudah dinilai di kenaikan pangkat terakhir atau sudah dinilai di dalam jabatan fungsional. Jadi tindak lanjut atas status tersebut terkoreksi itu seharusnya di pendidikannya nanti yang diperbarui. Seperti itu, Mas, informasi dari BKN. Ya, kemarin sebelumnya juga ada beberapa yang konsultasi ke kami terkait ini juga. Jadi sebelumnya ada yang dia itu sudah punya izin penggunaan gelar, tapi yang mengeluarkan bukan BKN, Mas Makruf. Contohnya seperti itu, yang mengeluarkan dari eh, sini Pemkab. Nah, itu dari BKN itu kan juga ditolak. Jadi kasusnya kalau seperti itu langsung saja ditambahkan di riwayat pendidikannya, Pak Makruf. Masuk di menu peremajaan, kemudian masuk ke peremajaan pendidikan. Sebentar, coba saya share screen ya. Ya, silakan, Mas. Ini udah terlihat belum ya? Sudah, Mas, sudah. Oke, ini misal sudah masuk di apa namanya peremajaan, kemudian input usul, kemudian dari pegawai, ini verifikasinya seperti biasa lah. Langsung ke menu pendidikan. Pendidikan, kemudian berikutnya klik lagi pendidikan, tambah, ya kan? Langsung ditambahkan, pilih jenis tingkat pendidikannya misal S1. Nah, ini kan nanti kan diisikan sama seperti yang tadi Pak Ma'ruf sudah menjelaskan di depan ya, hampir sama. Cuman bedanya nanti jika pegawai itu sudah punya SKKP yang mencantumkan gelar tersebut, nanti di dokumen SK pencantuman gelar ini bisa dilampirkan SKKP-nya itu Pak, yang sudah mencantumkan gelarnya. Pengarahan dari BKN seperti itu. Nanti bisa disimpan seperti biasanya kalau peremajaan pendidikan lah. Kurang lebih seperti itu Pak Maruf. Jadi nanti dilengkapi transkripnya, ijazahnya ditambahkan dengan yang di dokumen SK teman gelar itu diisi dengan SKKP-nya. Karena kalau pakai izin gelar yang dari sini, yang bukan dari BKN itu nanti ditolak dari BKN. Seperti itu Mas Maruf dan teman-teman semua. Yang saya tangkap berarti ketika pencantuman gelarnya di-reject oleh BKN dengan status gelar sudah dinilai sudah tertempel di kenaikan pangkat terakhir. Berarti nanti upload di pembaruan pendidikannya menggunakan kenaikan pangkat yang dengan sudah ada gelarnya, begitu ya Mas ya, kurang lebihnya ya. Iya betul Mas Maruf. Kan Peremajaan karena pendidikan dia nanti pencantuman gelarnya tertolak gitu. iya, kan udah nempel di SKKP-nya. Oh, Nah, nanti iya. di dokumen yang seharusnya dokumen pencantuman gelar itu diisikan SKKP yang sudah mencantumkan gelarnya tersebut, Pak. Atau ada alternatif lain selain itu yang diterima, Kalau pengarahan dari BKN kemarin seperti itu, Pak Ma'ruf. berarti kalau yang izin gelar yang diterbitkan oleh internal Pemkab Jepara tidak bisa ya, Iya, di Sandri? reject. Yang diterima Direject. hanya yang dari BKN. Ada lagi yang mau disampaikan, mungkin bisa kita mulai, Mas Andri. Ya. Kalau dari saya sih cukup, Mas Ma'ruf. Cukup ya, sepertinya ya. Iya, Nah, iya. jadi, Terima kasih. terima kasih Mas Andri. Mas Andri masih di sini ya. Nanti jadi biar apa para penanya ini mau milih dengan kasusnya yang berbeda-beda gitu. Bisa? Iya, saya ikut nyimak, Mas Ma'ruf. Ya. Terima kasih Mas Andri. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sesi tanya jawabnya kami bisa kita mulai sekarang. Silakan, mungkin baiknya langsung open mic gitu ya, nggak usah raise hand nanti biar siapa yang dahulu bicara.
Monggo Bapak Ibu penanya, silakan. Kami silakan. Izin boleh bertanya, Bapak? Nggih, silakan Pak Hafif Khairon. Nggih. Baik. Terima kasih, Pak Maruf. Eh, saya kemarin kenaikan pangkat terakhir itu golongan 3C. Ya, Kalau di angka kredit, itu saya cek nilainya sudah masuk 10 untuk pendidikan S2 karena non-linear. Saya seorang guru. Nah, tapi di SKKP 3C-nya itu gelarnya belum tercantum kalau saya pendidikan terakhir adalah S2. Masih tercatat S1. Apa yang harus saya lakukan? Kira-kira hanya begitu saja, Bapak. Kami ikut. ya. Terima kasih. Sudah Pak Hafif ya, satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan saja. Ya. Jadi gini Pak, statusnya jenengan kan S2-nya sudah dinilai di ini ya, angka Angka kredit kreditnya, sudah. Mm-mm. tapi di kenaikan pangkat terakhirnya belum ya, belum. Ya, pendidikan terakhir masih tercatat S1. Saran saya jenengan usulkan saja pencantuman gelarnya. Membuat usulan pencantuman gelar seperti yang dicontohkan Pak Maruf tadi ya, Ya betul. Nanti lewat username stator. betul. Nanti kan Oke, nanti. otoritas apa loginnya kan di sana. Jenengan Oke, coba apa lengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kemudian diusulkan. oke, siap. Oke, itu ya Pak. Mm. Udah terjawab mungkin itu Pak. Kalau nanti misalnya itu kan sudah Mm-mm. dinilai, kalau nanti kasusnya ditolak gitu bagaimana, Pak? Nah itu tadi kan sudah Nah, tadi kan dijelaskan Mas. dijelaskan Mas Andri begitu. Iya betul. Kalau nanti statusnya ditolak, artinya dengan memperbarui profil pendidikannya. Kalau memperbarui profil pendidikan, tadi yang diupload kan SK terakhir yang sudah ada gelarnya. Betul. Padahal SKKP saya terakhir belum ada gelarnya. Ya, gini. Jadi alternatif itu kan alternatif kedua. Tapi saya yakin kalau kenaikan pangkatnya belum tertempel gelar S2-nya di ACC kok Pak Hmm? sama BKN. Oke, oke. Oh, baik. Nanti Terima kasih, kalau Mas. ya, kalau misalnya ada kendala, saya beri feedback apa yang harus dilakukan kemudian gitu nggih. Oke, siap. Ya, Saya usahakan secepatnya. terima Oke, Mas. kasih Terima Pak. kasih. Oke, Pak. Silakan penanya berikutnya. Waalaikumsalam Mas Prof. Waalaikumsalam Pak Widanar. Oh, Jadi kemarin Pak. yang Nggih, monggo Pak. yang berkaitan yang tadi yang kemarin di apa saya tanyakan Mas Iya. yang nomor satu itu yang masalah Nunung Aswiatun Handung Handung Nggih. ini kan yang saya cek di inbox-nya kan masih berkas tersimpan dalam kurung terverifikasi. Ini kan berarti maksudnya kan belum belum dilihat dari sana sih Mas nih Mas. Kira Kalau itu nanti di gini Pak, di inbox saya itu semua usulan sudah saya bersihkan. Artinya saya sudah beri penetapan status sampai dengan tanggal 18 Juli 2024. Setelah itu 18. masih tersimpan. Oke. Berarti ini Berarti langkah saya berarti saya hapus tak gimana nih? itu coba nanti ditanyakan apa Mas Andri ya. Itu kan harusnya profil pendidikannya yang diperbarui, Pak. Kayaknya statusnya seperti itu, Pak. Jadi Iya. pencatuman gelarnya tertolak. Nah, dia minta itu Iya, itu berdasarkan tulisannya masih tersimpan, berarti kan posisi masih di sana di PKD. Kan kita belum ditolak kan nggak bisa ngedit itu. tersimpan statusnya ini, Pak. Hmm, Gimana Mas Andri? Kalau dengan apa kondisi penetapan status tersimpan, mungkin bisa dibantu menjelaskan. Ya, kalau statusnya tersimpan itu berarti menunggu approval dari BKD, Pak. Begitu. Coba nanti tolong yang Iya, atas nama Nunung Nunung ya. Asfiatul. Ya, Nunung begitu. Asfiato Hanum ini ya. Ya, Ya, begitu ya Pak. Bisa ini ya.
apa? Oh Pak? iya, ini kan di sini kalau saya lihat ya, Ya. ini itu SK pencantuman gelarnya pakai yang dari sekretariat daerah. Ini mungkin nanti kita tolak. Nah, Nah, langsung koreksi aja gimana Mas Ma'ruf ya. oke, silakan. Dijawab. Langsung kita coba. Kalau di sini kan gelar, sorry, pendidikannya sarjana S1. Kemudian pendidikannya sarjana, program studinya sebentar. Program studi, D4, Mas. program sarjana terapan Terapan kebidanan. kebidanan. Nggih, D4 kebidanan. Mungkin bisa di share screen, Mas Andri. Saya Nanti allow. sekalian Mas Ma'ruf yang mengoreksi juga ya. Ya. Bentar, coba. Ini ya Pak ya. Nunung Nggih, Asfiatun ya. ya betul nggih. Sarjana S1. Nah, kalau pemilihan di pendidikannya gimana Mas Ma'ruf? Tadi kan eh, bilangnya Halo. ini biar Ya, seragam tadi lah Pak. betul, betul. Pemilihan pendidikannya Sebaiknya biar seragam. diseragamkan saja apa format datanya, format pengisian entry-nya. Jadi kalau misalnya belum sesuai di reject aja nanti biar yang bersangkutan memperbaiki lagi, Mas Jadi Andri. kalau kayak gini di input apa Mas Ma'ruf? Kebidanan aja atau gimana? Eh, ini kan ada program studinya, sarjana terapan kebidanan. Kalau sarjana berarti S1, strata 1 dia, bukan diploma. Ya kan S1 ya betul S1 Mas Ma'ruf. Ya. Ini nanti mungkin yang SK pencantuman gelarnya ini yang diganti dengan SKKP-nya ya. Nah, betul. KP yang sudah dengan gelar terbarunya gitu ya Mas Andri. Iya betul. Mungkin sudah terjawab Pak Widana. Nggih, pripun berarti ditolak dulu Mas Andri. Iya, Ya betul. ini Kita mulai dari awal nggih. ya Ndak usulan baru Pak, artinya jangan ini perbaiki ini lagi. ini ini nanti kita tolak. Revisi. Ya, kita Nanti revisi. nanti akan di inboxnya nanti ada yang statusnya perbaikan dokumen. Ya. Nggih. Nanti dokumennya yang perlu diperbarui apa Mas? Bentar. Dokumen. Nah, nanti di inbox usulnya kan akan ada ini Pak, apa namanya? Yang keterangannya perbaikan dokumen atau approval. Jadi nanti nggak Nggih, usah bikin baru, langsung diedit aja di sini. nggih. Yang Dokumen diperbarui. pendukungnya diperbarui di sini, langsung di next next itu aja. Nggak usah usulan baru Pak. Nggih. Seperti. Terus berkaitan dengan eagle-nya itu Mas. Izin gelarnya kan dari PKD. Ini bermasalah Ya. nggak Mas? Nah, itu diganti dengan SKKP yang terakhir Pak, yang udah nempel di SKKP-nya. Sudah ada Oh, kan? SKKP-nya ya. Iya, Sudah Pak. nempel di SKKP-nya belum? Oh, berarti SKKP-nya tahun 2021 yang STRKP-nya sudah muncul itu. Nggih, Ya, jenengan mengusulkan gelar sarjana STR Kep toh, Pak. Nggih, Lah, sementara kenaikan gelarnya itu sudah tertempel di kenaikan pangkat terakhir. Sudah apa belum? nggih. Nah, itu nanti yang diupload sebagai bukti gelarnya sudah tertempel, bukan izin gelar yang dari Pemkab Jepara. Oh, nggih, 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 nggih. Heeh. Nggih, berarti SKKP-nya yang dimasukkan, Betul. nggih. Oke, Iya. nggih, 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 matur suwun. Iya. Sudah Nggih, terjawab ya, Pak? nggih. Nyon sewu tanglet malih angsal.
Oke, silakan. Kemarin kami mengusulkan permajaan pencantuman gelar Hmm, atas nama Widorini dan Titi Isnawati. hmm. Ini kita sudah input tapi tidak muncul di inbox inputnya, Mas. Begini, eh, nggak terus langsung begitu nyenengan input usul, terus ada apa penetapan statusnya. Kan saya juga kan Oh, apa saya biasanya eh, kerja saya itu 1 minggu saya screening dulu Pak, usulan-usulan yang baru, oh, geng, 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 yang geng, geng. lama, tapi yang lama dulu saya selesaikan, baru kemudian berurut ke yang terbaru gitu. Jadi Oh, bisa geng, dimengerti geng. nggih, bukan karena Oh, nje, nje, nje. bukan karena nggak ada respon dari kami gitu. Nje, nje. Ya, gitu nggih. Lajeng nganu, Mas. Ya. Untuk itu, misalkan untuk ancer-ancer mawon. Mm-mm. Misalkan hari ini kita nginput, kira-kira jenengan itu bisa direspon berapa minggu gitu? 1 minggu Nggak sampai satu, atau nggak lebih dari 1 minggu, Pak. Masih dalam oh, waktu lebih dari? 1 minggu pasti saya respon. Oh, berarti Hmm. nggih, maksimal hari yang sama minggu depan nggih. Ya. Karena dari PKN sendiri dalam memverifikasi dan validasi, mereka itu berada di bulan ganjil verifikasinya, Pak. Oh, nggih, 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 nggih. Jadi karena ya itu tadi mereka bekerjanya kan secara paralel, bukan hanya mengurusi izin pencantuman gelar saja. Jadi mereka manajemen waktunya itu mungkin untuk screening pencantuman gelar itu berada di bulan ganjil. Itu yang disampaikan oleh BKN, Pak. Itu ya. Jadi Nggih, nggih. eh, memang standarnya ada waktu jedanya, nggak langsung apa jenengan usul langsung ada penetapan status, nggak seperti itu gitu. Nggih. Sudah, Oh, nggih, nggih. Pak? Nggih, matur suwun. Nggih, Ya, sementara itu dulu. ya. Nggih. Terima kasih atas informasinya. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Monggo berikutnya. Selamat siang. Siap. Dengar nggak? Ya, ya. Suaranya terdengar. Dari FSUD Kartini. Oke, silakan. Oke. Kemarin kan kami mengusulkan pencantuman gelar Iya. atas nama Dr. Muhammad Amiruddin Khairul Amin Hmm. Iya. untuk S2-nya. Iya. Nah, kalau untuk status usulannya itu sedang perbaikan. Karena apa itu gelar yang di depan harusnya kan nggak usah diisi ya. Gelar depan tidak usah diisi, cukup yang diusulkan saja begitu Iya. rekomendasinya. Tapi pas saya edit kok nggak bisa ya Mas? Hanya itu pertanyaannya? Iya, kan Ya. gelar depannya udah tak hapus kan. Habis itu kan simpan. Hmm. Simpan keluarnya itu kayak kemarin yang aku isi di Google Form. Ya. Ada gagal update data gitu terus. Ya.